Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pokoknya kita nggak henti-henti buat konten yang berbeda. Betul. Walaupun ini udah ada ya. Berbeda di channel sendiri Denny Creator. Kuis, web series kita udah jalanin. Sekarang podcastnya kita ngobrol santai aja ya. Sekarang narasumber kita dari yang pertama dari Pak Denny, sutradara dan penulis dan editor dan apa lagi lu Den? Enggak. Owner juga. HRD Sekaligus yang ya. yang terpenting pemimpin di keluarganya. Dia juga udah berkeluarga. Ya, kemarin nyalonin RT kita kosong gagal. Gagal lu. Enggak, gua nggak pernah nyalon gituan. Tapi kalau bisa dicalonin jadi RW? Nggak mau gua. Kalau ini jualan bala-bala. Mau deh. Jual bala mau gua. Sama yang kedua Bang Hendy Salimi. Ya. Talent ongkol. Oh iya, selamat siang Bapak Apip. Sekaligus seniman. Sering ibu teman. Seniman ya Bang, lebih enak. Seniman goblok. Lebih enaknya di artis. Kalau artis enggak. Jadi di Indonesia itu ada dua pengertian, artis sama seniman. Artis itu walaupun nggak berkarya tapi mentereng dia bakal dibilang artis. Tapi kalau seniman walaupun karyanya banyak tapi jompo nggak bakal ada. Topik hari ini kita ngebahas apa? Tips membuat film pendek ala Denny Creator. Baru mantep loh. Okay? Udah selesai ya? Langsung aja berarti kita langsung sumbernya langsung Bang. Iya, Benar. Langsung aja Dan dijawab tuh. Tadi gua ngasih konsepnya, topiknya langsung dijawab aja langsung. Tipsnya nih. Buat teman-teman yang pengen bikin film pendek nih ya biasanya. Lu ngasih tips lu ke gua. 20.000 tips gua yang kemarin mana lu? Enggak lah, ini tips, ini cara. Maksudnya cara bukan duit ya. Kali ini gua ngobrol santai di sebuah ruang. Kita ada di studio di Karawaci, di daerah Karawaci Tangerang. Tepatnya di Public Kitchen Pasar Modern Karawaci. Miliknya Bang Sony. Kalau mau sewa tempat sini buat sewa tempat bisa di sini. Terus tempatnya enak banget. Tempatnya yang enak, adem. Di bawah ada ini, di bawah ada food apa Bang? Tempat makan. Jadi buat teman-teman yang mau mesen bala-bala sama cabai rawit, ada nggak kurang-kurang? bukan bala-bala doang, cireng. Iya. Sama ini ya, kalau misalkan mau pada mesen kaos, nanti ada kita udah pakai model kaos. Oh iya nih, aduh makin hancur cuma. Ada mandang atuh. Tadi saya kan sama Apip kan dibilangin, Marco lu pun pakai kaos Denny Creator lu. Nah, gue pengen makin hancur gitu. Iya. Nah, gue pikir kan sama lu dilaporin ke Denny kan, gue suruh pakai kaos Denny Creator. Dia makanya makin hancur juga. Iya, dia mau konfirmasi. Enggak, ternyata dia cuma punya satu doang. Padahal dia yang punya. Padahal dia yang punya. Iya. Itu dia. Oke, langsung nih. Buat untuk informasi juga ya, kita juga punya yang namanya komunitas film pendek di Tangerang. Betul. Namanya apa ngomong tuh? Namanya kita nggak kedengeran gaungnya. Filmmaker Tangerang ya. Oh, Filmmaker Tangerang. Filmmaker Tangerang kita juga punya, intinya untuk membantu mereka membuat filmnya supaya lebih berkualitas lagi, lebih bagus lagi jadi gitu. Nah, pertama yang kita mau buat, kalau kita membuat film pendek itu kita mesti tahu alat kita nih. Kita mesti tahu kelemahan sama kekurangan alat kita. Contoh misalkan nih, dulu waktu Denny Creator pertama muncul nih ya, ini kita pakai alat yang sederhana nih, kameranya nih tuh. Nah, gua ini murah Pak. Ini 6, waktu itu gua beli. Ini 6 juta Pak. Buat yang Surabaya? Bukan. Enggak, masalahnya setahu saya itu Canon itu. Canon Pak, bukan Canon. Iya. Canon itu buatan Surabaya itu senapan angin. Nggak tahu deh gua. Jadi kita mesti tahu kelemahan alat kita. Ini kelemahan alat kita gimana sih nih Canon ini gitu loh. Apalagi yang tipenya tipe apa sih nih? Ini 650. Jadi kalau di dalam ruangan biasanya nih agak under cahaya. Jadi waktu itu film Denny Creator sering syutingnya tuh di luar ruangan. Karena bagusnya kalau di luar ruangan bagus, tapi kalau di dalam ruangan jelek, nggak bagus ya. Tapi kalau ada tipe-tipe yang Canon yang di dalam ruangan pun bagus, ini yang murah aja ya kan. Iya. Itu waktu itu beli cash apa kredit? Itu beli cash Pak. Oh, beli cash. Cash. Berapa duit?
kira-kira? Ini 6.150.000. Ternyata murah bener nih. Ya, Ini saya beli 6.150.000 tahun 2000 berapa itu. Tapi yang mahalnya saya beli audio Sennheiser. berapa duit itu? Karena saya tahu audio itu mahal. Ini harganya waktu itu 7 juta, jadi lebih mahal audionya daripada kameranya. Sepasang apa satu Pak Denny? Satu set iya. Satu set 7 juta. Satu set ya segini 7 juta. Gini. Karena saya tahu audio itu penting. Nah, ini murah Pak harganya Pak. Ini murah harganya jadi bisa boleh lihat. Ini nih. Ya ini nih Sennheiser nih. Ada nanti di bawah deskripsi. Ada deskripsi ya, nanti harganya ada. Ini nggak mau jualan ini tapi tidak rusak nih. Iya. Ini udah rusak juga Sennheiser-nya, jadi ada lagi yang lain. Nah, karena saya tahu pentingnya audio, jadi saya beli audio yang paling bagus waktu itu. Oh, ini waktu di film keberapa ya mulai pakai ini? Di film dari awal. Dari awal ya? Dari awal udah pakai begini. Iya, waktu Dari pertama awal. pakai ini, saya pikir, wah, anak-anak sama Pak Denny dijadiin apa petugas keamanan. Ini kok bawa HT? Gitu. Iya, ini bukan AT Pak, ini audio. Jadi film itu film itu audio visual ya kan. Jadi orang tuh banyak yang melupakan audionya. Mereka cuma mikirin gambar aja, tapi orang film dialognya nggak jelas kadang-kadang gitu. Nah makanya audio itu penting gitu loh. Jadi kita harus perhatiin juga audionya, bukan cuma sekedar visual. Nah misalkan kita nggak punya ini audio gitu. Oke, misalkan kita nggak punya audio. Tunggu Den, gua mau nanya dulu. Nah, coba tanya. Ini lemah di dalam ruangan. Dalam ruangan dan malam hari juga Malam hari lemah. dan jelek gambarnya hitam under. Karena ini ya tipe yang paling bawah. Kalau Canon yang bagus juga dalam ruangan bagus. Oh gitu. Jadi tergantung tipenya. Enggak, tapi gua ini Bang, gua perhatiin film lu juga di luar ruangan pakai ini juga jelek menurut gua. Entah karena Motornya jelek-jelek. Iya. Kalau mungkin karena aktornya oh, dia. ya, mungkin karena aktor pemainnya jelek-jelek. Itu gua. Jadi menarik juga ya. Yang penting kan bukan kameranya tapi aktor. Ya orang gimana enggak Pip. Jadi misalnya besok syuting nih, Iya. itu ada yang bela-belain begadang. Iya. Iya. Baru mandi dia. Iya, iya. Tapi si begadang nggak boleh. Itu nyaut tuh orang itu. Iya, Iya, ada itu dia. Lanjut. Lanjut nih ya. Misalkan kita mau syuting tapi nggak ada audionya. Nah di setiap kamera pun yang kayak gini biasanya ada audio internal. Dia ada sistem audio internal. Tapi nggak bisa diandelin ya? Bukan nggak bisa diandelin, kita harus pinter-pinter kita gitu untuk nangkap audio dari dialog pemainnya. Misalkan kalau dia lagi ngomong nih pemainnya, kita deketin. Oh. Cover. Iya kita deketin biar dia dekat kamera ini, biar audionya biar dia ngomong ketangkep. Iya iya. Jadi kita ambil long shot dulu nih. Long shot biasanya kalau ada adegan bisa kita ambil 3-4 kali kalau dulu. Kita ambil yang jauh, kita ambil dekat juga. Gitu. Nanti apa audio yang dekat itu buat backupan itu? Audio yang dekat itu yang akan dipakai untuk di filmnya nanti. Jadi biar orang ngomong nih ngomong apa kedengeran. Dan dia orang maksud ngomong apa juga dia kedengeran gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu teknisnya sih, teknis simple cara membuat film pendek. Karena apa? Karena ya kita mesti tahu kelemahan alat kita di mana itu. Tuh, Pe, makanya belajar. Belajar. Lu jangan sembarangan. Bikin film tuh nggak sembarangan, Pe. Lu pakai handphone, bikin film pakai handphone. Justru zaman sekarang makin canggih, handphone juga bisa digunakan untuk. Tapi kan mungkin kalau pakai handphone Asia apa ini? Malaysia kan nggak bisa ini kan. Ramadan. Iya, Asia. Yang tiap Ya keren. Intinya saya sendiri saksi bahwa kamera Pak Denny yang pertama ini adalah kamera yang dia bilang paling bawah ya, murah. Ini gitu yang terjangkau saat itu. Gue cuma bisa beli yang kayak gini. Iya. Tapi gue ngerti kelemahan dan kelebihan kamera ini apa sih gitu. Iya. Jadi kita mesti tahu nih kelemahan dan kelebihan alat kita. Gitu. Itu faktor penting ya. Faktor penting. Kelemahan alat yang digunakan. Kayak itu dia. Oke, lanjut pada. Jadi kita bisa memaksimalkan barang yang ada. Barang gitu. yang ada. Yang kita punya kita bisa maksimalkan. Zaman sekarang handphone bisa kita maksimalkan juga untuk pembuatan film pendek juga gitu loh. Apa bisa. Mesti ini ada resolusi yang udah standar gitu Pak Denny? Ya ini resolusinya standar berapa nih?
Ini udah masuk standar sih zaman sekarang Full kan HD udah kali ya? HD, Full HD. Full HD ya. Iya, di handphone pun sekarang kan ada yang Full HD yang HD. Makanya ini 4K nih punya Japri. 4K ini. 4.000. 4K, iya 4.000. Iya, 4K. 4.000 lumayan bisa Lumayan tuh 4 juta. Iya. Iyalah. Ya gitu sih. Nah, kalau dari semua genre kan yang paling kalau menurut saya kan ada genre film horor, ada film action, ada drama, ada komedi. Nah, dari semua genre film yang paling sulit kalau menurut saya sih komedi. Terus kenapa itu ente ambil komedi? Karena Ketahuan sulit dan Dalam sulit. iya itu dia. Nah, itu dia. Apa ente pengen dibilang jenius gitu? Enggak. Pengen ngebuktiin aja nih bisa nggak ngebuat komedi gitu loh. Karena kalau kita sekali buat komedi, judul film komedi, tapi ternyata yang nonton nggak ketawa, Ya, itu dia. Aduh, aduh bencana banget itu. menurut gue itu udah gagal. Benar. Menurut gue. ya kalau misalkan nggak ada yang nonton dan nggak ada yang ketawa, harap langsung diganti. Iya. Jadi film drama atau Iya. film drama, jangan film komedi ya. Iya. Film komedi itu film yang paling sulit ya menurut gua sih. Karena harus pintar-pintar kita mengolah gitu loh. Kayak gitu sih. Lebih karena itu. Nah, film komedi. Oke, Pak Den. Tapi nggak tutup kemungkinan kan lu yang nggak punya handphone, yang Nggak punya duit- kamera. yang nggak punya Nggak. kamera, nggak punya duit 6 juta, nggak bisa berkarya juga. Nggak kan, bisa. ya. Ini zaman sekarang pakai handphone pun bisa. bisa banget malah. Sekarang bahkan aneh nonton di YouTube itu ada YouTuber dengan handphone kentang dia bisa menghasilkan konten yang bagus itu. Tapi kan memang ini judulnya tips ala Denny. Iya, benar. Lanjut, Pak Ya, Den. lanjut. Juga kalau misalkan tips membuat film komedi misalkan nih ya, pengen kasih tahu kan. Jadi selain si filmmaker ini mesti tahu teknis pembuatan film, jadi mereka ini harus belajar itu dari buku, entah belajar dari punya dulu kamera atau dari handphone juga bisa kan. Yang penting mereka tahu misalkan handphonenya nih. Mereka tahu kelemahan, harus tahu bisa memaksimalkan handphone yang ada misalkan. Mereka bisa aja buat film horor dari handphone, film komedi, film apa aja mereka bisa aja. Nah, tips membuat film komedi biasanya film komedi Indonesia tuh kiblatnya juga ke Amerika kebanyakan. Contoh, Masa sih ke Amerika? contoh kayak film-filmnya Dono, dia kan agak slapstick tuh. Film-film Amerika, film-film komedi yang slapstick yang dulu awal-awal Konkretnya apa sih slapstick itu? slapstick tuh film komedi yang kasar. Kasar ya. Contoh misalkan kayak di film Dono nih naik beca jatuh, bu, Iya. Iya. jatuh ke empang, bu, Iya. yang sakit-sakit kayak gitu. Ada efek lucunya ya. Yang kasar itu Kasar, kan, kasar. ditonjok lah, kita harus seneng liat Dono ditonjok tiba-tiba jatuh kemana itu. itu yang film-film komedi yang slapstick yang kasar itu biasanya film-film kayak gitu di Amerika kebanyakan. Contoh kayak Charlie Chaplin, Kayak Sri Mulat lah. Sri Mulat kayak gitu. Dibuat mau orang Kalau di sini. Indonesia. Iya, kalau Iya. di Indonesia. Charlie Chaplin ya Charlie awal-awalnya kan Charlie Chaplin terus Ya jadi. kesini Will Ferrell, pokoknya Adam Sandler Oh. yang kayak gitu kan. Iya. Ada pokoknya film-film slapstick Amerika tuh emang menurut gua sih itu bagusnya dan Denny Creator memang condong ke arah sana, tapi kadang-kadang satir juga yang soft gitu loh. Iya. Yang soft misalkan. Nah, di film-film komedi biasanya orang-orang Indonesia nih suka menertawakan kebodohan. Betul. Saya mengutip dari ucapan seorang filsuf hari ini, Plato. Dia bilang bahwa humor itu ada di tengah-tengah tragedi. Iya. Iya, Itu ada jadi intinya kayak misalnya orang kepleset kulit pisang ya, buat yang si korbannya mah menderita kan dia. Iya. Ngegeledak gitu kan, buat yang ngeliat ketawa pri. Itu dia kayak gitu ya pada ini. Iya betul. Iya. Iya, salah satunya slapstick juga kan, Itu tapi slapstick ya. waktu itu waktu yang Dumb and Dumber itu kan bodoh iya. banget tuh. Nah, orang-orang itu film favorit saya pada ini. iya, itu Saya juga demen banget itu. Iya. Yang kentut pakai korek gas ya. Yang Jim Carrey ya. enggak yang film pertama gitu, Pak. Oh, Enggak bukan. nyambung, Pak. Oh iya. Enggak nyambung. Oh iya, Oh, gitu. iya, bener-benernya Denny Creator Iya. bukan ya? Oh, ada emang Dumb and ngomong. Dumber Dumber ada. Dumb and Dumber ada Jim Carrey Jim sama Carrey. Jeff Daniels. Iya. Itu emang bagus tuh, itu Keren. sih. Ini mah Denny Creator ya. Denny Creator Iya, namanya. itu. Kalau judulnya bukan Dumb and Dumber. Dumb and Dumber Indonesia, itu Anjir sama Caur. Iya. Anjir sama Caur itu Iya. itu emang ke arah sana sih, kiblatnya ke arah Jim Iya, Carrey. semangatnya bukan kiblatnya. Semangatnya itu. Semangatnya.
karena si Jim Carrey ini sama si Jeff Dino tuh orang Iya, bodoh banget. benar, tapi, itu. tapi kita nonton Si ketawa. bodoh dari yang paling bodoh gitu. Iya, itu. Jadi awal film gitu. Jadi coba kalau mau buat film komedi, film cerita tentang kebodohan seseorang gitu. Ah, iya itu mantap itu. Kayak gitu sih. Berarti ini ya. Makanya si Marco, wah meledak banget kita nonton si Marco, blow-on-nya nggak ke bina-bina. Iya. Ternyata saya itu ternyata pengakuan dari si Marco itu sendiri ketika saya ngobrol-ngobrol sama saya, dibilang bahwa sebetulnya dia memerankan diri Pak Denny. Gue bodoh dong ya. Itu kalau si Marco. Marco ini Bang Iya, Edi. Marco itu Bang Edi. Oh, jadi lu sempat ngobrol sama Marco. Iya, kata dia itu sebetulnya kita iya. meranin itu sisi dalamnya Denny. Denny pun menyetujui. Orang dia yang nyuruh. Pokoknya kayak gini. Iya, benar. Jadi gue bodoh banget ya untuk membuat skenario kayak gitu. Gue harus menjadi orang bodoh untuk buat skenario kayak gitu. Iya benar juga sih, benar. Iyalah. Benar. Jadi pertama lu kelemahan alat. Iya, kita harus mengerti kelemahan dan bisa memaksimalkan alat yang kita punya. Yang kedua tentang menurut gua rangkuman yang lu tadi kasih tuh ke gua, ide cerita ya, berarti kan Ide cerita. iya. Ide cerita untuk membuat film komedi itu seperti apa sih gitu ide loh. cerita Dan biasanya kalau Denny Creator, kalau gua nih buat film komedi ya kan, gua pernah sempat ini juga sih dengar kata penulis atau apa gitu. Jadi kalau mau buat cerita itu temukan dulu endingnya, tarik ke depan. Oh gitu. Baru awalnya, jadi setelah kita tahu endingnya nih seperti apa, kita tarik. Jadi biar kita tahu depannya apa. Contoh, Jadi ente bikin endingnya dulu gitu ya? Gue buat endingnya dulu. Oh, contoh iya. yang kayak gitu, contoh film. Nah, ini bagus nih ya, Pak. Waktu film si Marco salah kuburan. Oke. Intinya di ending Marco cuma salah kuburan, iya kan? Marco cuma salah kuburan doang nih. Cuma proses menuju salah kuburannya Iya, apa sih yang akan gue kronologisnya tampilkan? gitu ya.